Di antara keunikan Al-Quran adalah keindahan bahasanya yang mengandung unsur-unsur kesusastraan yang tinggi, sehingga tak satu pun yang dapat menandinginya. Dalam menafsirkan Al-Quran, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya oleh seorang mufasir itu sendiri. Di antaranya adalah memiliki pengetahuan bahasa Arab dan kaidah-kaidah penafsiran. Salah satu unsur kaidah penafsiran Al-Quran adalah takdim dan takhir. Pengertian takdim dan takhir itu sendiri, yakni kaidah takdim dan takhir adalah salah satu uslub balaghah dan merupakan bagian pembahasan ilmu ma'ani. Di dalam ilmu qaid atau tafsir, kaidah al-taqdim dan at-takhir merupakan salah satu kaidah yang wajib diketahui terutama mereka yang hendak menafsirkan Al-Quran. Perlu kita ketahui juga pengertian dari at-taqdim dan at-takhir ini. Kata at-taqdim berasal dari kata qadama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Sedangkan takhir berakar dari kata akhar, kemudian membentuk antonim berupa kata ta'khir yang berarti penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Takdim dan takhir yang dimaksudkan dalam kaidah ini itu adalah mendahulukan atau mengakhirkan suatu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebelum posisinya yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, dan urgensi dari lafaz tersebut. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kaidah takdim dan takhir adalah suatu dasar atau patokan untuk mengetahui keadaan suatu lafaz atau ayat didahulukan atau diakhirkan dengan bertujuan untuk menyingkap rahasia kekhususan dan keutamaan dari suatu lafaz maupun ayat sesuai maksud dan tujuannya. Kaidah takdim dan takhir itu sendiri, adapun kaidah-kaidah takdim dan takhir itu ada dua. Yang pertama, mendahulukan penyebutan pada satu lafaz atau satu ayat bukan berarti lebih terjadi dalam realitas dan hukumnya. Kaidah ini butuh penjelasan karena bentuk-bentuk takdim dan takhir dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti. Kadang redaksi ayat didahulukan karena beberapa alasan, misalnya karena realitanya memang terdahulu atau didahulukan karena mengandung makna kemuliaan, atau terkadang didahulukan karena sulitnya untuk dijelaskan kepada si muskil ya. Dan setelah dikaji dengan pendekatan takdim dan takhir, maka maknanya menjadi jelas. Sebagai contoh atas kaidah ini kita lihat firman Allah surat Al-Fatihah ayat 5 ya. Yang artinya itu hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Coba kita amati ayat berikut ini ya. Kenapa lafaz iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in? Ya. Dalam hal ini kita bisa mengetahui maknanya secara jelas dengan menggunakan kaidah ini. Kalimat iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena ibadah adalah tugas dan kewajiban, sedangkan isti'anah atau pertolongan adalah hak ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kata ibadah menurut Al-Isfahani mengandung dua pengertian, yaitu puncak keterhinaan atau puncak penghambaan dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam penjelasan yang lain dinyatakan bahwa abada ya'budu
mengandung 3 makna, yaitu totalitas, kepasrahan, ketertundukan atau kepatuhan, dan keterhinaan. Ibadah itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lebih berhak untuk disandarkan selain daripadanya. Dalam hal ini, kita sebagai manusia sudah semestinya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangatlah tepat meletakkan na'budu lebih didahulukan daripada nasta'in. Karena melaksanakan tugas dan kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut hak. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan orang Arab tidak akan mendahulukan suatu kata kecuali apa yang telah menjadi perhatiannya ya. Penjelasan dari kaidah ini yakni pada ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan didahulukan oleh karena kemuliaan, keagungan, atau apa yang menjadi perhatian padanya. Kemudian salah satu contoh ayat dari kaidah yang kedua ini adalah firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Nah, pada ayat di atas mengandung takdim dan takhir, di mana kata sholat didahulukan pengucapannya karena lebih diprioritaskan seperti itu. Kemudian Muhammad Quraisy Shihab ini menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis. Salat merupakan hubungan harmonis secara vertikal ya antara manusia dengan Allah. Dan zakat merupakan hubungan harmonis secara horizontal, yaitu hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Keduanya ini sama pentingnya akan tetapi salat tentunya lebih didahulukan seperti itu. Kedua kaidah ini jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan dan keteraturan yang timbul dalam kata-kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran selalu ada dalam setiap lafal dan ayatnya, baik yang didahulukan maupun yang diakhirkan. Dan maknanya yang mendalam dapat diketahui melalui kajian takdim dan takhir. Kemudian adapun sebab-sebab takdim dan takhir itu menurut Al-Allamah Syamsuddin Ibni Said ya, yang dijelaskan dalam kitabnya yaitu Al-Muqaddimah fi Sir Al-Fad Al-Muqaddamah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu yang pertama at-tabarruk. Ya, tabarruk ini seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Yang kedua ada at-ta'zim, yakni kalimat yang mengandung pengagungan. Kemudian yang ketiga adalah at-tasyrif, yaitu pemuliaan, seperti penyebutan laki-laki sebelum wanita. Nah, yang keempat adalah al-munasabah, yaitu persesuaian. Berupa penyesuaian ya terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan. Kemudian yang kelima mendorong untuk mengerjakannya dan mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya. Ya. Seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Nah, seperti itu. Dan adapun yang keenam keterdahulan yaitu bisa berupa keterdahulan masa, seperti penyebutan malam sebelum siang, kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Nah, yang ketujuh adalah syababiyah, ya, menunjukkan sebab. Misalnya mendahulukan sifat alimnya Allah daripada sifat bijaksananya. Mendahulukan tobat dari mensucikan diri karena tobat merupakan penyucian diri. Nah, yang kedelapan adalah menunjukkan yang lebih banyak, seperti mendahulukan orang kafir
dari orang mukmin. Nah, yang kesembilan adalah meninggikan, yaitu meningkat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, yang ke-10 adalah merendah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, ke-10 sebab ini mengandung hikmah bahwa sesuatu yang didahulukan lebih penting untuk dijelaskan dan untuk diperhatikan ya. Sekaligus merupakan pembuktian bahwa bahasa Al-Quran sangat tinggi nilai keindahannya. Bahwa sampai kapanpun Al-Quran akan tetap survive, autentik, baik aspek bahasa maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Sekian, saya Agim Abdullah Nasuruddin Amin dari kelas KPI 3A. Tugas mata kuliah Kaidah Tafsir. Mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.